Segera dimulai, mohon tenang dan mohon anak-anaknya diamankan dulu, dimasukkan ke library. Kami mohon bapak-bapak dan ibu-ibu anaknya diamankan dulu di library supaya kuliahnya bisa didengar dengan cermat. Jazakallah khair. All right, kids, sit down. Sit down. All the kids sit down there, please. Okay. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Marilah kita panjatkan puja, puji dan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah, yang mana karena rahmat dan hidayah Allah lah pada malam ini kita bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan barakah ini. Dengan rahmat Allah lah kita bisa menikmati salat jamaah Isya dan Tarawih. Dan dengan rahmat Allah lah pada hari malam ini kita masih bisa bernafas dan hidup untuk melanjutkan misi kita di dunia ini, mencari ibadah dan keridhaan Allah. Selanjutnya mari kita sama-sama mengirimkan salam dan salawat kita dan doa kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang mencintai beliau, orang-orang yang mengikuti ajaran beliau, dan orang-orang yang nanti insyaallah nanti di akhirat dibangkitkan Allah dan dikumpulkan Allah bersama beliau nanti di Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Memang kita harus sabar gitu. Sabar dengan anak-anak kita juga gitu. Masjid, alhamdulillah masjid kita ini sangat spesial sekali karena banyak sekali masjid itu sebenarnya sangat imun terhadap anak-anak gitu. Suatu hal yang barangkali jangan sampai terjadi kepada kita di sini gitu. Karena dengan keberadaan anak-anak di sini itu mereka bisa kita jangan underestimate gitu. Barangkali mereka lari-lari dan sepertinya tidak mendengar gitu. Tapi keberadaan mereka di sini itu sebenarnya sangat besar sekali untuk perkembangan mereka, untuk bisa melihat bagaimana si Islam itu yang sebenarnya. Jadi kita sabar, ya bukan berarti dibiarkan saja anak-anak itu, tapi ya tetap diapakan. Tapi jangan sampai kita merasa bahwasanya anak-anak tidak welcome di masjid gitu. Ini satu hal yang harus kita apakan bersama-sama karena ini penting sekali. Jangan karena mementingkan akidah kita, karena kekusukan kita, karena kita mengorbankan akidah anak-anak kita gitu. Jadi ini penting untuk kita sama-sama
ya sabar-sabar sedikit lah. Kalau mereka anak-anak itu ya kita sama-sama kita gitu. Ingat interest yang lebih besar lagi untuk kelangsungan akidah mereka gitu. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, hari Kamis malam yang lalu saya dapat kabar Pak Gun-Gun sepertinya sakit gitu. Jadi beliau tidak bisa khutbah Jumat. Habis terusnya Pak Abu juga anaknya sakit gitu. Malamnya saya tanya sini tanya situ, nggak ada yang bisa khutbah. Aduh, seperti saya harus khutbah ini gitu. Tapi kebetulan ada pertanyaan yang membuat saya intrik gitu sebenarnya Bapak. Ketika Allah memberi iming-iming hadiah takwa kepada kita sebagai imbalan orang yang berpuasa, saya merasa apa sih sebenarnya takwa itu, kenapa sih what's so good about takwa gitu. Kenapa Allah memberi iming-iming itu? Kalau orang kita dalam kompetisi gitu, kalau hadiahnya besar, orang pasti berusaha, motivasinya berlipat-lipat makin bagus gitu. Nah, di sini Allah memberikan kita hadiah tropinya itu, tropi pertandingan itu adalah takwa, gitu, tropi takwa gitu. Pasti ini suatu hal yang sangat berharga. Makanya ketika Pak Gun-Gun nggak bisa, saya ini ya udah, saya malam ini mengadakan research mengenai apa sih sebenarnya takwa itu, kenapa what's so good about takwa, why we want takwa gitu. Maka itulah yang saya coba research malam itu, dan subhanallah yang saya temukan adalah kita tidak perlu mencari pendapat orang scholars gitu. Kita tidak perlu, malam hadis Nabi pun sebenarnya dalam hal ini walaupun ada, sebenarnya bukannya tidak perlu gitu, tapi dengan yang ada dalam Al-Quran, bagaimana Allah menjelaskan apa itu takwa, subhanallah itu sudah mencukupi. Saya mendapatkan paling tidak Allah mendefinisikan takwa itu ada 20. Apa itu takwa? And why takwa is so good? Jadi itu yang barangkali yang ingin saya share pada malam ini. Karena lagi-lagi, kalau kita tidak tahu takwa itu seberapa pentingnya, seberapa signifikannya, seberapa berharganya, why bother to fast? Ya, karena itu hadiahnya, ya kan? Imbalannya itu kan adalah takwa. Nah, mengapa gitu takwa? Itulah yang keutamaan takwa itu barangkali ini yang ingin saya share pada malam. The virtues of takwa. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, keutamaan dari takwa itu adalah, pertama dulu barangkali perlu dipahami bahwa takwa itu artinya apa. Takwa itu berasal dari kata waqa, yaitu yang artinya adalah shield, pembatas, pembenteng. Nah, para ulama mendefinisikan bahwa takwa itu adalah bagaimana kita membentengi diri kita dari kemurkaan Allah. Itulah takwa. Kalau Umar mengatakan itu takwa itu berhati-hati, jangan kita sampai terjerambak, terjatuh kepada kemurkaan Allah. Jangan kita sampai masuk ke dalam melindungi diri kita dari azab Allah, dari siksaan api neraka. Itu yang makna dari takwa. Nah, caranya untuk melindungi diri kita itulah dengan cara mengikuti semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itulah takwa. So we have this consciousness, menghadirkan Allah dalam hati kita, dalam setiap saat, dalam setiap nafas kita, dalam setiap detik, setiap menit, dan setiap jam. Menghadirkan Allah di hati kita, dan setiap apa yang kita lakukan, kita pikirkan apakah ini akan mendatangkan kemurkaan Allah atau ini akan mendatangkan keridhaan Allah. Jadi itulah takwa. Ada continuous, ya, presence of Allah dalam hati kita. Itulah takwa itu sebenarnya. Makanya kalau kita berdoa, qu anfusikum,
jaga diri, jaga. Berarti itu artinya sama katanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina, dan jagalah itu. Wa qina adzabannar. Lindungi kami ya Allah dari siksaan api neraka. Itulah sebenarnya ukur dari takwa. Nah, what's so good about takwa? Yang pertama, takwa itu Allah mengatakan dalam surah Yunus, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah mengatakan dalam surah Yunus bahasanya, dan lihatlah kata Allah, para wali-wali Allah itu pada mereka tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Tidak ada ketakutan dan tidak ada kesedihan. Siapa itu wali-wali Allah? Allah katakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang bertakwa dan mereka, orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa. Nah, Allah mengatakan di sini bahasanya kan orang-orang yang bertakwa itu, kalau kita memiliki takwa dalam hati kita, kita tidak akan memiliki kesedihan. Nah, kesedihan itu apa? Kesedihan itu barangkali kekhawatiran, segala macam negative feeling itu adalah barangkali konotasinya not so much about the feeling in the world. Kita semua punya masalah gitu. Tapi itu termasuk juga. Tapi penekanan di sini adalah kalau kita meninggal, kekhawatiran kita yang pertama itu adalah, ketakutan yang kita pertama itu adalah azab kubur, fitnah hari kebangkitan, fitnah yaumul mizan, yaumul hisab, sampai nanti apakah kita nanti akan masuk api neraka atau masuk surga. Itu kekhawatiran kita. Bagi orang yang bertakwa, kata Allah, walahum yahzanun, bagi mereka tidak ada ketakutan itu. Tidak ada khaufnya, tidak ada. Itulah suatu keutamaan dari takwa itu. Itu yang pertama. Kemudian takwa itu adalah, Allah mengatakan dalam surah Al-Jathiyah, innahum la yughnu anka minallahi syai'a wa innadh dhalimina ba'duhum awliya'u ba'd wallahu waliyul muttaqin. Dalam ayat ini Allah mengatakan, sungguh kata Allah, mereka bisa they can afford you nothing against Allah. Mereka tidak akan bisa mencelakakan kamu, membuat rencana apa-apa untuk melawan apa yang sudah ditetapkan Allah pada. Dan bagi orang-orang yang zalim, aulia mereka, penolong mereka, pelindung mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan bagi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, wallahu waliyul muttaqin, bagi mereka Allah adalah walinya. Coba bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah yang menjadi wali kita, Allah yang menjadi pelindung kita, Allah yang menjadi penolong kita. Apakah ada yang lebih baik dari Allah yang jadi pelindung kita? Ini harus kita pikirkan baik-baik. Kita melihat banyak sekali sekarang saudara kita yang mengaku memiliki keimanan, yang mengaku berislam, yang mengaku beriman, tapi mereka memilih orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir sebagai aulia mereka, rather than choosing orang-orang yang beriman dan Allah sebagai pelindung mereka. Itu pilihan opsi kita. Padahal Allah sudah menjanjikan ketika kita memilih orang-orang yang beriman sebagai pelindung kita, Allah lah yang akan menjadi pelindung kita. Ini barangkali kalau kita lihat fenomena yang ada di dunia sekarang ini, kita lihat saudara kita ketika kesulitan datang kepada mereka, mereka datang kepada siapa untuk minta tolong? Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang nomor 3 adalah ketakwaan itu kalau kita miliki, Allah akan memberi kita
bukan memberi. Allah akan mengajari kita. Allah mengatakan, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Allah mengatakan, bertakwalah engkau kepada Allah, dan Allah wa yu'allimukumullah, dan Allah yang akan memberi kita ilmu, Allah yang akan mengajari kita. Nah, ini barangkali seperti loh, bagaimana Allah mengajari kita. Nah, ini barangkali bisa dijelaskan dengan ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah, ini cocoknya buat saya ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Okay, we sit down, okay? Sit down. Good boys, come on. Excellent. Okay. Ini sebenarnya bukan untuk saya saja, saya cuma bergurau tadi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan memberi kamu furqan. Ya, kan saya kan kasih Allah furqan. Nah, tapi bukan gitu maksudnya. Furqan di sini adalah bagaimana Allah memberi kita kemampuan, memberi Allah kemampuan untuk membedakan yang benar dengan yang salah. Barangkali ilmu kita tidak seberapa, tapi Allah somehow inspire us. Somehow Allah memberi kita kemampuan untuk membedakan yang hak dengan yang batil. Dan itu hanya diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Karena ketakutan mereka akan jatuh dalam kemurkaan Allah, Allah memberikan mereka pemahaman, pengertian untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Subhanallah. Ini sebenarnya tidak bisa dijelaskan. Makanya di sinilah Allah mengatakan wa yu'allimukumullah, Allah yang akan mengajari kita. Sehingga kita somehow bisa melihat itu. Barangkali saya yakin kita di antara kita sebenarnya membaca satu ayat saja, kemudian tiba-tiba klik begitu saja. Oh, begini ya maksudnya. Barangkali kita tidak pernah mendengar penjelasan atau penerangan sebelumnya gitu. Tapi somehow kita mengerti saja ini ayatnya maksudnya begini. Dan itu kita bisa merefleksinya dengan pengalaman kita, dengan apa yang terjadi dengan kita, dengan sahabat kita. Ini adalah cara Allah memberi kita furqan. Nomor 4. Nomor 5 adalah bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Sungguh yang semua ini kalau kita perhatikan semuanya itu adalah ayat Allah. Begini Allah menjelaskan makna takwa. Makna takwa tidak perlu saya atau bapak pengertian atau pemahaman bapak dan ibu-ibu atau saya atau para ulama. Allah sendiri yang memberi definisi keutamaan takwa itu. Maka di sini Allah mengatakan, yes, kata Allah, siapa saja yang memenuhi janjinya kepada Allah dan kemudian bertakwa kepada Allah, sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Bulu kuduk saya berdiri gitu ya. Kalau kita dicintai anak kita bagaimana gitu? Kalau kita dicintai suami istri kita bagaimana? Sekarang Allah Al-Khaliq, pencipta kita yang mencintai kita. Bayangkan itu cintanya Allah kepada kita. I don't know how to explain it. This is enough. Sebenarnya satu ini saja buat kita cukup untuk mengerti, memahami makna, the value of taqwa, what it means. Sebenarnya itu saja sudah cukup untuk kita memahaminya. Itu saja sudah cukup. Yang lain-lainnya tidak cukuplah, ini saja. Bagi orang yang bertakwa, Allah akan mencintai mereka. Sebenarnya ini sudah cukup. Jazakallah. Bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang nomor 6 Allah mengatakan, walau anna ahlal qura
amanu wattaqu, dan kalau seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membuka bagi mereka rahmat, barakah Allah dari bumi dan langit. Barakah Allah akan dibukakan kalau penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa pada Allah. Ini sebenarnya bisa kita lihat, barangkali kita nggak usah ngomongkan orang lain, negeri kita saja gitu. Kalau kita sering bertanya, kok kita orang Indonesia itu orang-orangnya Muslim, tapi banyak dicoba oleh Allah, banyak korupsinya, banyak ininya, banyak itunya, yang positifnya apa gitu? Sepertinya ini bukan dirahmati Allah negeri ini. Barangkali jawabannya adalah di sini gitu. Kita barangkali banyak yang mengaku berislam, banyak yang mengaku beriman, tapi takwanya barangkali belum banyak yang mencapai derajat takwa. Ini barangkali kalau kita lihat history, sejarah kejayaan Islam, para penakluk negeri-negeri, para contohnya sajalah orang yang menaklukkan Yerusalem, semua mereka itu adalah pada hufaz, para penghafal Quran. Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Jadi Islam itu tidak hanya diapakan maju karena kemajuan teknologi, karena keberanian orangnya, tapi adalah karena ketakwaan orang-orangnya. Ketakwaan orang-orang yang menjadi pemimpin mereka, ketakwaan orang-orang yang menjadi pengikut mereka, itulah yang membuat Islam itu jaya. Bukan karena kemajuan teknologi, bukan karena banyak jumlahnya mereka. Itulah yang barangkali kita sekarang kan tidak mempercaya lagi dengan ini. Tidak mungkin hanya dengan takwa, tapi history prove it. Makanya di sini Allah mengatakan ketakwaan itulah yang akan, kalau ketakwaan dengan ketakwaan. Lihatlah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini dalam bulan Ramadan, di malam bulannya bulan Badar, malam perang Badar. Jumlah itu kan 314 itu kan kalau dipikir tidak mungkin. Dengan kenyataan seadanya mereka bisa mengalahkan jumlah yang 3 kali lipat lebih banyak dengan kemampuan persenjataan yang lengkap. Tidak mungkin, tapi ketakwaanlah yang membantu mereka. Itulah yang harus kita ingat pada malam ini insyaallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Allah berkata, ini poin yang nomor 7, dengan ketakwaan no harm can touch you. No harm can touch you. Tidak ada bahaya yang akan ini kan kita selalu orang membuat rencana licik kepada kita, orang membuat plan, konspirasi terhadap kita orang muslim, kita orang muslim mayoritas diobok-obok dengan segala macam apanya. Itu mudah saja orang Islam sekarang. Karena kita tidak mempunyai ketakwaan. Dengan sedikit bribe untuk satu orang, kepentingan 200 juta nothing bagi mereka. Karena cuma terpikirkan interest mereka pribadi gitu. Tidak ada ketakwaan. Kelompok dipentingkan. Tak ada ketakwaan dari mereka. Bagi Allah di sini, kalau ketakwaan datang, orang bisa membuat rencana apapun, mereka bisa membuat konspirasi apapun against us, but Allah will protect us. Allah will make us immune from their conspiracy. Tidak ada yang akan bisa mencelakakan kita. Selanjutnya yang nomor 8, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingatlah bahwasanya setiap diri kita ini akan mengalami ujian Siratal Mustaqim. Ini ujian yang you like it or not, you will have to go through it.
Kita suka atau tidak suka, kita akan melewati jembatan ini. Jembatan Siratal Mustaqim. Nah, Allah mengatakan di sini, ini adalah ujian terakhir bagi kita. Ujian terakhir yang akan menentukan bahwasanya hidup kita yang abadi itu akan berakhir dalam kebahagiaan yang abadi atau kesengsaraan yang sangat pedih. Allah mengatakan dalam ayat surat Maryam, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hasmam maqdiya summa yunajji alladhina taqaw wa nadaru adh-dhalimina fiha jathiya. Allah mengatakan tidak ada pengecualian, tidak ada satupun di antara kalian kecuali akan melewati jembatan Siratul Mustaqim yang di bawahnya itu adalah neraka. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa pengecualian, yang ada pengecualian. A decree that must be accomplished. Jadi ini sudah ketetapan Allah yang harus kita jalani. Tidak mau tidak. Tapi Allah mengatakan kami akan menyelamatkan mereka yang memiliki ketakwaan. Ketakwaan-lah yang bisa menyelamatkan kita dalam menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim itu. Ketakwaan-lah yang bisa mengantar kita ke pintu surga. Kalau kita tidak mempunyai ketakwaan dalam hati kita, bisa dijamin kita tidak akan bisa selamat melintasi jembatan Siratal Mustaqim itu. Allah mengatakan wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan Allah menyelamatkan mereka-mereka yang beriman dan bertakwa. Inilah keselamatan yang dijadikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa dan beriman ketika mereka melewati jembatan Siratal Mustaqim. Nah, setelah kita melewati jembatan Siratal Mustaqim, Allah mengatakan Jannati adnin lati wa'adar rahman ibadahu bil ghaib innahu kana wa'duhu ma'tiya la yasma'una fiha lagwan illa salaman walahum rizquhum fiha bukratan wa asiyya. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina min kana yattaqiyya. Allah mengatakan barangkali yang depannya di surga Aden yang sudah dijadikan Allah yang Maha Rahman kepada imannya, kepada hamba-hambanya. Sesungguhnya janji Allah itu akan nyata. Di dalamnya tidak ada perkataan-perkataan yang sia-sia, dan di dalam kecuali hanyalah salam, dan mereka akan mendapatkan di dalamnya rezeki pada hari pagi hari dan pada siang hari. Kemudian Allah mengatakan tilkal jannatil lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itulah kata Allah surga yang Allah akan wariskan, yang akan diwariskan Allah kepada orang-orang, kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Jadi surga itu hanya diwariskan Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kenikmatan dalam surga itu sudah sungguh luar biasa. Sudah sungguh luar biasa. Tapi bagi orang-orang bertakwa, bukan hanya kita berada dalam surga, tapi orang-orang yang bertakwa, kata Allah, mereka akan berkumpul. Mereka akan berkumpul dalam surga itu dengan orang-orang yang mereka cintai. Akan dikumpulkan dengan teman-teman mereka, dengan keluarga mereka, dengan istri mereka, dengan suami mereka, dengan anak-anak mereka, dengan orang tua mereka. Ini adalah kenikmatan
extra bonus ya, extra pleasure that Allah give to those who have taqwa. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yaitu bisa kita lihat itu di dalam surat Az-Zumar. Allah mengatakan, dan orang-orang yang bertakwa mereka akan digiring atau dibimbing oleh Allah ke dalam surga dalam berkelompok sampai mereka mencapainya, dan pintunya akan dibuka dan penjaga surga itu akan berkata, Assalamu alaikum, peace upon you, you have done well, so enter here, be abide therein forever. Masuklah kamu ke dalamnya dan tinggallah kamu di dalamnya selama-lamanya. Dan mereka akan mengatakan apa katanya? Wa qalul hamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardu latabbawa uminal jannah haitsu nasya'u fa ni'ma ajrul alima. Maka orang-orang itu akan berkatakan, segala puji kepada Allah yang sudah memenuhi janjinya kepada kami dan setelah kami dan telah membuat kami mewarisi tanah ini. Kami akan tinggal di dalam surga ini dan di mana kami akan tinggal di dalamnya, dan sungguh luar biasa pahala balasan yang diberikan orang-orang yang beramal, yang melakukan amalan. Kemudian dalam surat At-Talaq Allah mengatakan, wa may yattaqillah, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, Allah akan membuat jalan bagi dia untuk, He will make a way for him to get out, untuk keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Maaf Bapak Ibu ya. Oh salah, sorry. Salah. Minum dulu nih kayak. Ini adalah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu, kalau tadi itu nikmat Allah kepada orang yang bertakwa, mereka diberi balasan di akhirat nanti, tapi juga di dunia ini orang-orang yang bertakwa Allah akan memberi mereka balasan juga. Di dunia saja Allah sudah menampakkan keutamaan takwa itu kepada kita. Maka Allah mengatakan di sini bahwasanya bagi orang-orang yang bertakwa Allah akan memberi mereka jalan keluar terhadap kesulitan mereka. Inilah yang dikatakan Allah kemudian, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhruja. Bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi mereka jalan untuk keluar dari kesulitan mereka. Kemudian wa yarzuqhu, Allah akan memberi mereka rezeki. Allah akan memberi mereka rezeki min haitsu la yastasibu wa may dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Dari arah yang mereka sendiri tidak duga-duga. Tiba-tiba ada aja datang yang ngasih duit gitu. Pak Ed, ini ada kiriman dari apa gitu kan. Kita enggak tahu loh, alhamdulillah gitu kan. Kita padahal enggak nyangka akan datang orang itu masih ingat sama kita gitu. Tiba-tiba aja ada yang ngasih baju gitu. Ada yang ngasih sarung gitu kan. Subhanallah, rezeki yang sebenarnya kita tidak menyangka-nyangka. Atau diberi kemudahan-kemudahan yang sehingganya kita tidak harus mengeluarkan uang karena kecualinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali sebenarnya kalau kita lakukan keyword research itu dalam Al-Quran. Kalau kita mempunyai elektronik Quran, gunakan search engine-nya, lihat takwa, cari aja kata takwa. Sungguh sebenarnya
tidak perlu kita mencari membaca buku apa-apa. Quran saja, Allah saja sudah memberi definisi yang lebih dari cukup mengenai keutamaan takwa ini. Nah, kenapa ini perlu kita apakan pada malam ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan kita mengetahui keutamaan takwa, dengan kita menyadari betapa banyaknya keutamaan takwa itu. Lihat saja, bukan cuma di dunia ini, di akhirat nanti, di waktu di mana kita paling membutuhkan pertolongan Allah, takwa yang menyelamatkan kita. Takwa yang menyelamatkan kita. Dengan ini, takwa adalah hadiah Allah kepada orang-orang yang berpuasa. Allah memberikan puasa ini sebagai alat buat kita untuk mencapai derajat takwa. Dengan ini kita memahami apa itu takwa, apa itu keutamaan takwa. Seharusnya ini membuat motivasi kita lebih kuat, lebih tinggi lagi untuk menjalani ibadah-ibadah Ramadan kita. Puasa kita, lakukan yang sebaik-baiknya. Tilawah kita, jangan sampai ketinggalan kita membaca Al-Qur'annya. Qiyamul Lail kita, lakukan yang terbaik-baik. Sedekah kita, this is the chance. This is the chance of your life. Untuk mencapai derajat takwa. Keselamatan kita tergantung oleh takwa ini. The ultimate success. Kalau saya kemarin tadi malam mengatakan inilah utama. Dan luar biasanya lagi, Allah cuma menunjukkan apa itu takwa, tapi juga Allah menunjukkan bagaimana mencapai derajat takwa itu. Jadi tunjukkan Allah itu yang hendak kamu tuju, ajalannya ini ada juga. Subhanallah, itu kemudahan Allah buat kita. It's up to us. It's up to us to take this opportunity, to grab this opportunity for our benefit. Karena ini untuk kita, bukan untuk Allah. Allah tidak akan peduli kita bertakwa atau tidaknya. Maka manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jangan sampai kita menunggu tahun depan masih ada puasa lagi. Ini sudah 1/3 dari puasa, it's gone already. Kita masih mempunyai 2/3 lagi. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa ini sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan dengan pemahaman kita yang semakin barangkali apa yang saya sampaikan ini bisa memberi pemahaman yang lebih baik buat kita mengenai apa itu takwa. Mudah-mudahan itu membuat motivasi kita semakin kuat dalam dalam menjalankan ibadah-ibadah Ramadan kita di waktu yang tersisa ini. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat saya pribadi dan buat kita bersama. Kalau ada kesalahan dan kekhilafan itu semata-mata adalah karena kekhilafan saya dan ke ignorant saya, kebodohan saya. Dan yang semua yang benar itu adalah dari Allah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.